nilainya bagus dan dia sangat mendukung kepada masyarakat yang tidak mampu. Cara mengajarnya juga bagus gitu kan, dalam teori maupun prakteknya. Banyak yang setelah lulus dari LKP Haji Juli itu udah buka LKP sendiri, udah salonnya di mana-mana, tata riasnya di mana-mana. Alumni-alumni yang pernah di Haji Juli itu kebanyakannya sudah sukses. Bukannya saya muji orangnya ramah, jujur, nggak sombong. Jangankan dia ngasih ilmu itu, kalau istilah kata orang dulu tuh ya, ilmu peletnya juga dikasih sama dia mah. Pak Haji itu orangnya di dalam lembaganya, dalam kursusnya itu alhamdulillah dia jujur. Dia orang-orang nggak dikasih alat, dia dikasih alat. Tapi di kursus Pak Haji semua pelajaran dia dikasih. Supaya kata Pak Haji itu supaya ilmu yang dikasih itu lebih manfaat ya. Penerang dalam gulita. Begitulah gelar yang pantas disematkan ke pundak Haji Juli. Ya, pria yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia salon ini dianggap telah menyelamatkan nasib banyak orang melalui lembaga kursus yang didirikannya. Terlahir dari keluarga tak mampu dan hidup serba kekurangan, membuat Haji Juli tumbuh menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap nasib sesama. Supaya orang kampung ini bisa meningkatkan derajatnya dengan kursus dan bisa menghasilkan uang dapat diri sendiri, tidak kuli kasar lagi. Berbekal alasan sederhana, ia pun tergerak mengajarkan segala kemampuan yang dimilikinya. Kalau di kursus saya yang diajarkan yang sekarang istilahnya laku dipasarkan seperti bonding, facial, spa, keriting bulu mata, rias pengantin, body painting, itu semua sama saya diajarkan. Soalnya kalau tidak diajarkan itu, kita mau usaha sendiri nggak bakalan maju, seperti misalnya cuma rias aja. Kan rias itu jarang, kalau bisa semuanya jadi gampang ngambil uangnya. Kalau ilmu saya yang diajarkan, jadi menurut pengalaman saya dulu, jadi pertama kita cara menerima tamu, jadi istilahnya datang dari hati, gimana caranya tamu itu supaya betah dipotong di tempat kita. Bukan kita istilahnya skillnya aja, jadi untuk keagamaannya, kesabarannya juga kita diajarkan. Mendirikan lembaga kursus dan mengajarkan ilmu tata kecantikan merupakan solusi yang ia tawarkan untuk hidup yang lebih layak. Itu sebabnya ia tak sungkan menggandeng program pemerintah agar makin banyak yang bisa menimba ilmu tanpa dipungut biaya. Sebenarnya kalau yang nganggur di tempat saya ini, yang kursus pasti pada mau semua, karena cuma kebenturnya di biaya. Makanya kalau ada program dari pemerintah itu, kalau kita ngerekrutnya 30, itu yang datang berduyun-duyun. Salah satunya program PKWU, Pendidikan Kursus Kewirausahaan Unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua ingin ini, apalagi kan kursus program PKWU ini gratis. Makanya berlomba-lomba kayaknya ke saya yang daftar, karena kebanyakan teman-temannya kan udah pada berhasil, jadi dia udah bisa punya penghasilan sendiri. Makanya banyak itu ke saya, istilahnya sampai ngerengek-rengek gitu ya, minta kursus. Cuma yang gitu kan cuma terbatas. Sampai tahun ini aja yang daftar hampir 60, tapi yang diterima kan 30. Banyak cara yang ia tempuh untuk mencetak alumni yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mandiri, berdikari, dan berdaya. Kalau contohnya yang sekarang kan ada yang dari nol dan ada juga yang udah dia bisa sedikit-sedikit. Nah, kalau yang dari nol kita diajarkannya pertama potong rambut dulu. Nah, udah potong rambut jadi diajarkannya yang standar-standar dulu aja. Kalau yang udah pernah kursus tapi dia masih kuli atau
masih keliling, diajarkannya yang unggulan-unggulannya aja. Jadi muridnya sama saya ditanya, mana yang bisa, mana yang belum bisa. Tapi yang baru kursus juga itu diwajibkan bisa. Soalnya kalau kursus seperti LKP Haji Juli nggak bisa, saya juga malu ya. Soalnya maaf kalau untuk di Kabupaten Lebak kalau udah bilang di mana kursusnya di LKP Haji Juli itu masyarakat udah langsung percaya. Jadi mau jelek, mau bagus, pokoknya kalau udah kursus di Haji Juli aja dia. Masyarakat kayaknya langsung percaya aja. Pak Haji percaya ilmu yang diajarkannya tidak hanya memberi manfaat tetapi juga mensejahterakan. Manfaatnya banyak. Jadi istilahnya dari nganggur kita kan punya skill jadi gampang cari uang. Tadinya kerja berat kita kan punya bisa motong rambut juga jadi gampang. Jadi walaupun dibuka salon di rumah, salon mah kayaknya nggak bakalan bangkrut. Apalagi kalau obat bonding itu kan sekilonya cuma 100.000, itu bisa 10 kepala. Jadi walaupun ada tamu istilahnya 5, itu obat mah nggak bakalan rugi karena ilmunya aja yang mahal. Makanya orang mau pada kursus gratis. Lembaga kursus Haji Juli tak bisa dipandang sebelah mata. Tidak heran banyak murid yang datang dengan tekad yang sama. Oh, murid saya itu kan kebanyakan banyak orang yang tidak sekolah, malahan ada pengembala kerbau, kuli serabut, itu sekarang bisa sukses dan bisa meningkatkan derajatnya. Alhamdulillah, malahan dia bisa menyekolahkan anak, bisa naik haji. Sekarang di kampung saya yang nganggur udah nggak ada. Seperti kan yang udah diajarkan sama kursus kecantikan ini, bisa kerja di luar negeri, bisa kerja lokal, bisa usaha mandiri. Kisah sukses itu bukanlah isapan jempol semata. Inilah diantaranya. Dulu pekerja saya ngangon kerbau karena saya nggak sekolah. Dulu waktu saya ngangon jangankan saya beli baju, makan pun saya nggak nemu sehari paling 1 kali gitu, cuma sedikit. Saya nggak ngomong bohong, saya itu yang sebetulnya. Orang-orang kata saya bisa, maka saya jangan makan sekolah juga enggak. Karena ibu saya tuh banyak anaknya. Sekarang saya udah syukur, saya sangat menikmati kehidupan saya gara-gara ada LKP Haji Juli. Karena Pak Haji Juli itu bisa mendorong atas nama kehidupan saya sebetulnya. Alhamdulillah salon udah buka sendiri, yang tadinya tidak punya salon hanya motong-motong door to door, akhirnya kita punya salon sendiri, terus kita bisa ngembangin anak juga, sampai sekarang anak bisa juga, terus sampai kita punya kendaraan lagi, punya rumah, dari hasil kita buka salon itu sendiri. Saya kursus di Pak Haji itu, yang pertama saya dapat ilmu salon juga ya. Yang kedua saya dapat ilmu untuk merias. Dan yang ketiga saya dapat belajar tentang keuangan. Terus yang terakhir saya belajar melayani tamu atau etika. Dulu saya dipandang sebelah mata ya sama orang ya. Tapi setelah adanya kursus, saya alhamdulillah dipercaya sama orang, datang orang sini minta tolong, saya udah bangga ya, dipinta tolong aja sama orang, nggak dibayar juga nggak apa-apa, saya dulu ya, dipinta tolong sama orang aja nggak apa-apa, saya ikhlas aja, nggak dibayar juga. Yang penting kepercayaan dianya kepada saya ya gitu. Potret alumni tadi hanyalah sebagian kecil dari keberhasilan murid Haji Juli. Lalu bagaimana pria 55 tahun ini memaknainya? Bangga sekali saya mendidik murid berhasil dan tadinya orang tidak punya jadi punya. Saya sangat bangga sekali dan saya juga kan merasakan dulu saya juga kan sama orang tidak punya, hanya tukang cukur biasa. Jadi sekarang alhamdulillah merasa bangga, makanya saya ngedidik ke anak murid gimana caranya tadinya nggak bisa supaya jadi bisa. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Dan tidak pula ada kerja keras tanpa diiringi akhlak mulia dan doa. Begitu yang selalu diajarkan Haji Juli kepada lebih dari 1.000 muridnya. Kalau saya ngajarin ke murid, kan murid saya maaf banyak, udah lebih dari 1.000.
yang punya LKP udah 20, yang banyak keluar negeri, yang kebanyakan yang punya salon. Nah, cara saya ngedidik, kalau punya salon itu jangan bersaing. Soal bersaing kita boleh, tapi ingat secara sehat. Bersaing secara sehat, kompak, dan saling membantu. Begitu nilai yang selalu ia tanamkan kepada seluruh alumni lembaga kursusnya. Tak heran, ia selalu menjaga silaturahmi dan berbagi ilmu dengan para alumni. Salah satunya di ajang seminar kecantikan. Tujuannya kalau kita ngadain seminar, istilahnya kumpul-kumpul murid, kita supaya murid kita jangan ketinggalan. Sekarang kan musim glowing zaman now, jadi murid kita diundang supaya tetap istilahnya maju. Kalau kita istilahnya mutu jelek atau model lama aja, nantinya riasan kita nggak bakalan dipanggil orang. Soalnya sama saya kan semua murid kan dirangkul jadi kekeluargaan. Jadi kalau diundang sama saya apalagi mau ngeluarkan tren terbaru, jadi dia pada semangat. Haji Juli tidak sendiri, support keluarga terus mendampinginya. Bahkan ia pun tidak hanya berhasil memberi cahaya bagi orang lain, tetapi juga pada generasi penerusnya. Tapi saya mah sedihnya sedih bangga aja. Saya juga kan dulu istilahnya cuma tukang cukur, cuma cita-cita saya dulu dari saya ke cucu, jangan seperti dari saya ke atas, kan orang pada kuli berat itu. Nah saya sekarang kan alhamdulillah anak bisa sekolah, bisa kuliah, udah beres, udah kerja di kedokteran, kadang kita nangis, sedih tengah malam. Sedihnya bukan sedih kecewa, jadi sedih bangga gitu. Ya Allah bersyukur bisa sampai jadi begini. Kini ia pun dapat bernafas lega. Ikhtiar untuk menolong sesama yang dilakoninya bukanlah sekedar legenda. Namun mimpinya untuk berbuat lebih banyak lagi semakin membuatnya terpacu untuk terus memberi yang terbaik. Bukan untuk dirinya semata, tetapi demi rasa cintanya kepada sesama. Untuk Lebak, silahkan semua berias agar mencontoh ke Pak Haji Juli. Karena dia sangat bagus, is the best.